Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Saat ini kita akan belajar materi tentang sel volta. Sel volta adalah suatu perangkat yang dapat mengubah energi kimia dari suatu reaksi redoks yang berlangsung spontan menjadi energi listrik. Silakan perhatikan rangkaian sel volta berikut. Sel volta ini terdiri dari elektrode Zn yang berada pada larutan Zn NO3 dua kali dan elektrode Cu yang berada pada larutan Cu NO3 dua kali. Kedua larutan ini terhubung dengan jembatan garam. Pada sel volta ini, Zn adalah anode, yaitu elektrode yang mengalami oksidasi. Dan Cu adalah itu katode, elektrode yang mengalami reduksi. Persamaan reaksinya itu pada Zn itu adalah Zn menghasilkan Zn2 positif ditambah 2 E negatif. Elektron ini akan mengalir ke arah elektrode tembaga dan hasilnya akan mereduksi tembaga E2 positif pada larutan tembaga nitrat. Dan persamaan reaksi pada tembaga yaitu Cu2 positif ditambah 2 elektron negatif menghasilkan Cu. Kelebihan ion ini akan dinetralkan oleh jembatan garam, yaitu ion NO3 negatif mengarah pada larutan Zn NO3 dua kali dan Na positif ke larutan Cu NO3 dua kali. Reaksi yang terjadi pada sel volta di atas adalah yaitu pada anode negatif itu Zn menghasilkan Zn2 plus ditambah 2 elektron negatif. Sedangkan katodenya itu Cu2 positif ditambah 2 elektron negatif menghasilkan Cu. Jadi di sini kita tambahkan dia, jadi reaksi selnya itu menjadi Zn ditambah Cu2 positif menghasilkan, jadi di sini dia kan ada 2 elektron negatifnya, dia sama-sama di anode sama katode, jadi kita matikan.
Jadi sisanya adalah Zn2 positif ditambah Cu. Itu yang disebut dengan redoksnya. Berikutnya kita membahas tentang notasi sel volta. Dari gambar yang kita pelajari di atas tadi, dapat dibuat ke notasi sel volta, yaitu Zn dan Zn2 positif. Dan juga Cu2 positif dan juga Cu. Nah, garis satu yang di sini itu disebut dengan batas fase. Nah, yang dua ini disebut dengan jembatan garamnya. Secara umum, notasi sel volta dapat ditulis sebagai berikut. Anode, garis miring 1, ion anode N positif, garis miring 2, ion katode N positif, garis miring 1, dan katode. Berikutnya adalah deret volta. Deret volta urutan unsur-unsur yang disusun secara periodik. Berdasarkan kenaikan potensial reduksi standar E0-nya. Nah, di sini kita buat logam-logamnya, yaitu nanti dia yang ke kiri dan juga ke kanan itu nanti semakin kecil dan juga semakin besar. Jadi di sini Li, K, Ba, Ca, Na, dan seterusnya. Nah, kalau dia semakin ke kiri itu dia selnya itu semakin kecil. Dan semakin ke kanan akan semakin besar pula.
Logam yang terletak lebih kanan itu akan mudah melakukan reduksi. Logam yang terletak lebih ke kiri itu akan melakukan oksidasi. Artinya, reduksi akan bertindak sebagai katode, sedangkan oksidasi bertindak sebagai anode. Nah, rumus nilai potensial selnya itu adalah E0 sel sama dengan E0 katode dikurang E0 anode. Yang perlu diingat dari materi ini adalah jika harga E0 sel yang diperoleh dari reaksi sel bernilai positif, maka reaksi sel berlangsung spontan. Sedangkan jika harga E0 selnya negatif, maka reaksi sel tidak berlangsung spontan. Biar lebih paham, kita membahas contoh soal berikut. Tentukanlah reaksi Zn ditambah Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif ditambah Cu. Bisa berlangsung spontan atau tidak pada kondisi standar. Jika diketahui itu E0 sel Cu-nya plus 0,34 volt, dan E0 sel Zn itu minus 0,76 volt. Jadi dari soal itu yang diketahuinya itu adalah kita buat dulu reaksi dari katode dan juga anodenya. Nah, kalau reaksi di katodenya itu
Cu2 positif ditambah 2 elektron negatif menghasilkan Cu. Mana E0 selnya itu plus 0,34 volt. Dan untuk reaksi di anode, Zn2 positif ditambah 2 elektron negatif menghasilkan Zn. 0 selnya itu 0,76 volt. Itu minus ya. Jadi ditanya adalah E0 sel. Rumusnya tadi kan E0 sel sama dengan E0 katode dikurang E0 anode. Kita masukkan nilainya, plus 0,34 dikurang minus 0,76. Jadi hasilnya itu positif ya, menjadi 1,10 volt. Di mana E0 sel bernilai positif sehingga reaksi berlangsung secara spontan. Bisa ya dipahami? Thank you for watching. God bless you all. Stay safe and stay healthy.